Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak? Jesus, it is you. Oh, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. And who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hand? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. And I lift my hands, I bring my song, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. Hear and behold, to the one thing true, Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. Hear and behold, to the one thing true, my Jesus, it is you. And I lift my hand, and I bring my song, and all. Selamat malam teman-teman, Shalom. Ya, shalom. Kenalin teman-teman, aku Tania, di sini aku sebagai liturgos.
Pertama-tama Tania Tania mewakili para pengurus mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para teman-teman pemuda yang sudah bisa hadir dalam ibadah Pelkat GP virtual ya, bertema renungan untuk kaum rebahan nih. Selain itu juga Tania juga mau mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih untuk Tante Gebi serta para tuan rumah yang sudah mau berkontribusi dalam pelayanan Tuhan pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo. Shalom. Oke, pertama-tama mungkin Tania bakal bacain langsung ke slide itu ya, ke slide peraturan. Lanjut. Peraturan. Nah, peraturan. Tania bakal ngebacain, sebelum mulai ibadah, Tania bakal bacain peraturan ibadah virtual Gerakan Pemuda. Yang pertama-tama, berpakaian rapi dan sopan. Selain itu, persembahan dimasukkan ke amplop dan diberikan ke kantor gereja setiap hari kerja, bisa hari Selasa sampai Sabtu. Dan yang ketiga, selama ibadah berlangsung, dimohon speakernya di-mute ya. Dan jangan lupa untuk selalu stay on cam. Oke, lanjut. Teman-teman bisa langsung absen ya melalui barcode link yang udah di-share screen sama pengurus. Nah itu pakai itu enggak kemarin bisa enggak? Kalau nggak bisa itu ada linknya di kolom chat buat langsung ngebuka. Kalau nggak bisa nge-barcode. Ini udah semuanya kan ngabsen? Aku lanjut aja ya. Baik, bisa ke slide berikutnya, kakak pengurus. Oke, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh secara mandiri ya, pribadi, sebelum memulai ibadah.
Baik, ibadah dilanjut. Habis itu sih. Lanjut, Kak. Oke, mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Mars kebanggaan kita, guys. Jadi kami mempercaya pada Kristus Tuhan. Kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 3, bait 1 dan 3, bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus. Firman-Nya maha mulia, dan jalannya oh hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang di dalam darah daging pun berjuang dan Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Selamat malamnya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah virtual Pelkat GP pada malam hari ini ya Bapa. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu Bapa untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan-Mu dalam ibadah kami, sehingga hati kami dapat tertuju padamu saja Bapa, dan biarlah hati kami terbuka dan menerima perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membuka nas pembimbing dari Amsal 6 ayat 6. Yaitu, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Teman-teman, mari kita menjamu firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Bertempat
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan akan isi dari firman Tuhan pada malam hari ini di dalam ibadah persekutuan Gerakan Pemuda, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kita agar ibadah boleh berjalan dengan baik. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh masih menyempatkan kami, hamba-Mu bersama anak-anak Gerakan Pemuda, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama-Mu pada malam hari ini. Walaupun pertemuan kami hanya virtual Bapa, tetapi kami yakini dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa, saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan berita firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah bibir dan lidah hamba-Mu ini untuk berkata-kata dan merenungkan akan berita firman-Mu, agar hamba berkata-kata sebentar, bukan kepandaian hamba sendiri, melainkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri hamba, dan hamba memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar di hadapan anak-anak GP ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, hadirlah bersama-sama dengan kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan dibentangkan pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pembacaan Alkitab dari Amsal 10 ayat 4 sampai 5 akan dibacakan oleh tuan rumah. Amsal 6 ayat 4 sampai Ayat 6 sampai 12. Oh, salah baca. Amsal 6 ayat 6 sampai 12. Maaf. Oke. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Sekian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sana pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar akan firman Tuhan, dan lakukanlah itu dalam tingkah lakumu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada malam hari ini, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini diambil dalam pembacaan kita tadi, yaitu Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 16, sampai dengan 12, yang diberi judul di situ berbagai-bagai nasihat kalau di dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Dan yang ditekankan di sini di dalam ayat 6, yaitu, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah, lakukannya, dan jadilah bijak.
Nah, sebelum kita akan lebih jauh lagi membahas akan bacaan kita pada malam hari ini, saya akan menekankan di sini dengan kata pemalas, atau saya akan membicarakan tentang hal-hal yang dilakukan oleh seorang anak-anak GP di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kegiatan yang paling dinikmati oleh anak muda, khususnya di waktu luang, adalah rebahan, malas-malasan. Nah, ini yang seperti judul kita pada malam hari ini. Rebahan, bangun, malas-malasan, dan lain-lain sebagainya. Ada yang bangun pagi hari, berdoa di pagi hari, ada yang bangun langsung ke dapur atau langsung cari sarapan lah atau apalah, dan kembali lagi rebahan. Dan ada juga yang bangunnya sudah siang dan mencari lagi Jadi kerjaan anak-anak ini di zaman sekarang ini, apalagi zaman pandemi sekarang ini, anak-anak lebih terarah kepada sosmed, yaitu mereka lebih mementingkan akan kegiatan mereka sendiri, yaitu melihat sosmed lah, atau mengadakan Zoom dengan teman-teman mereka sendiri, sampai mereka melupakan akan apa yang harus mereka kerjakan. Kadang-kadang juga bangun pagi mau ikut kuliah, tapi cuma hidupin laptop, matiin kamera, dan mereka tidur lagi. Nah, ini pasti dilakukan kebanyakan oleh anak-anak muda sekarang ini, dan pasti yang hadir pada malam hari ini juga melakukan seperti itu. Jadi, untuk anak-anakku, tanpa terasa apa yang kalian lakukan, atau cuman fokus pada medsos itu, kita sudah melupakan waktu. Tiba-tiba sudah malam. Habis itu, kalau sudah malam kan itu kita pasti mandi, rebahan lagi, tunggu waktunya makan malam, turun atau ke meja makan, cari makan. Kalau sudah kenyang, udah rebahan lagi. Nah, sampai jam 12 malam atau sampai subuh. Nah, itu kebanyakan dilakukan oleh anak-anak GP sekarang ini, pada zaman ini. Nah, dengan adanya bacaan kita pada malam hari ini, yaitu dikatakan dalam ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Mari kita ambil contoh kepada semut. Kita kembali kepada pokok pembahasan kita ya pada malam hari ini, yaitu bacaan di dalam Amsal ini. Masakan kita sebagai manusia, derajat yang paling tinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, memberi contoh, mengambil contoh kepada semut. Malu dong kita, masa semut rajin, atau mereka melakukan, atau mereka beraktivitas selama 24 jam. Mereka bukan makhluk yang pemalas. Mereka adalah makhluk yang rajin, atau istilahnya binatang yang rajin. Mereka tidak pernah ada perselisihan, persengketaan apapun. Mereka malah bersama-sama mengumpulkan makanan di saat itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang kalian sebagai anak muda harus menjadi anak yang aktif di dalam segala hal. Apalagi di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, tanggung jawab kalian ini sebagai mahasiswa, mahasiswi, atau sebagai seorang pekerja, pegawai, dan sebagai pelayan Tuhan. Kita juga harus fokus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau jadi apa kita ini kalau kita jadi hanya seorang pemalas?
kita harus bijak dan kita harus rajin di dalam melakukan segala hal. Nah, kita harus melakukan, harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa atau ucapan syukur, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian, serta penyembahan kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dan kita banggakan. Dia memberi kita peluang untuk merenungkan firman Allah. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan dan kita pelajari ini merupakan sebagian kecil dari kumpulan nasihat-nasihat yang sangat indah dan dahsyat. Dari pengamsal kita yakini, yakni Salomo, kali ini pengamsal mendidik dan mengajar para pemalas agar pergi kepada semut yang tekun dan rajin bekerja. Bayangin aja, Salomo menyuruh kita untuk pergi kepada semut, melihat bagaimana mereka bekerja, dengan rajin dan tekun mereka untuk bekerja. Nah, kita jangan mau kalah dong dengan semut. Jadi kita tetap harus berpegang pada prinsip kita, apalagi ini anak-anak muda, harus menciptakan segala sesuatu agar otak kita ini tetap aktif. Jangan otak kita ini dipenuhi dengan atau selalu hanya fokus dengan medsos. Kita juga harus melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah ataupun di gereja sebagai pelayan Tuhan. Karena kalianlah anak-anak muda sebagai penerus-penerus akan pelayan Tuhan. Kita berapa lama lagi akan menjadi pelayan Tuhan? Apalagi sekarang ini kita sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan presbiter. Nah, mana tahu ada dari kalian, kan sekarang kita sudah bisa melihat anak-anak kita ini yang rajin di dalam pelayanan. Kita bisa mengambil kalian dari salah satu, kalau Tante Si lihat dari sektor 4, ada beberapa anak-anak kita peluang untuk jadi majelis. Itu pun kalau istilahnya kalau terpilih kan, nah kalau kita dari diri kita sendiri siap untuk jadi presbiter, ya kita kembalikan lagi kepada yang sudah terpilih. Jadi mulai dari sekarang itu janganlah kita selalu berfokus kepada medsos, karena itu akan membuat kita hancur dan menjadi seorang pemalas. Karena sambil rebahan, sambil tiduran, kita sambil membuka handphone kita atau laptop kita hanya untuk melihat hal-hal yang ada yang positif juga dan ada yang negatif, tidak menguntungkan bagi kita. Jadi anak-anak GP ini harus punya prinsip. Ada waktunya untuk kita rebahan, atau ada waktunya juga untuk kita melihat medsos. Memang kita harus ada refreshing lah di dalam aktivitas kita. Kalau kita berfokus terus kepada pekerjaan kita, ya itu juga membuat otak kita mumet gitu. Tidak melarang untuk kalian berfokus kepada medsos, tapi ada waktunya. Tidak dilarang juga kalian untuk tidur-tiduran atau rebah-rebahan, tapi ingat waktu. Ada waktunya membantu orang tua di rumah, ada waktunya untuk bermain sesama teman-teman, dan ada waktunya juga untuk kita melihat-lihat berita-berita di medsos gitu. Nah, jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tujuan kita tidak lain adalah agar para pemalas itu menjadi bijak, rajin bekerja, dan tidak malas, supaya mereka menjadi kaya dan bukan saja dalam hal kekayaan duniawi, tetapi juga kaya dalam kekayaan sorgawi. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Amsal 6 ayat 7.
Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 7 yaitu sudah kita baca tadi, ditekankan situ adalah pemalas. Dan di situ dalam ayat 7 juga tidak ada, jadi semut ini tidak ada pemimpinnya. Mereka itu melakukan dengan penuh sukacita mereka. Mereka tidak ada yang menggerakkan. Kalau anak-anak yang hadir pada malam hari ini pasti semua digerakkan oleh orang tua kan? Baik itu kakak, adik, mama maupun papa. Karena sudah kebaca pasti kalian kalau tidak digerakkan oleh orang tua, kalian tidak akan melakukan segala sesuatu. Benar nggak? Ya mudah-mudahan sih ada di sini yang melakukan semuanya itu dengan bukan karena suruhan orang tua atau perintah dari orang tua, tapi karena tergerak hati untuk melakukan sesuatu di dalam rumah. Tapi kalau untuk bertemu dengan teman-teman atau melihat medsos itu tidak perlu digerakkan oleh orang tua, tidak perlu disuruh oleh orang tua. Itu waduh otomatis itu. Belum waktunya untuk bertemu udah seradak-seruduk. Mandilah, siap inilah, siap itulah. Tetapi kalau di dalam rumah, pekerjaan di dalam rumah harus disuruh dulu, diperintah dulu. Kerjakan ini dulu, tolong dulu bantu ini, bantu itu. Tapi kalau untuk bertemu atau bermain dengan teman-teman, tidak ada suruhan atau tidak ada perintah. Semoga dan dengan adanya bacaan kita hari ini, malam hari ini, kita harus tergerak hati. Besok kita akan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini bukan kata Tante Gaby loh. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Tuhan mengatakan kepada Salomo. Jadi melalui Salomo, melalui Amsal ini, dia menggerakkan hati kita. Amsal atau Salomo ini melihat contoh daripada semut. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, sudah memberi perintah tentang 3 perkara dalam ayat yang relatif pendek dan sangat jelas, yaitu pertama, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan yang ketiga, jadilah bijak. Nasihat dan perintah ini dalam 3 perkara yang luar biasa itu sangat aplikatif, motivatif, dan bermanfaat bagi para pemalas. Dan boleh jadi juga bagi kita saat ini untuk belajar dan bekerja, membangun diri dengan baik, lebih baik, dan yang terbaik. Jadi kita jangan jadi sebagai seorang pemalas. Kita harus punya tekad untuk membangun, untuk menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ini bukan untuk kebaikan Tante Gaby atau kebaikan orang tua kalian masing-masing. Ini adalah kebaikan diri kalian sendiri. Nah, apabila dicermati dengan saksama, 3 perintah dalam 1 nasihat tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk menghilangkan kemalasan yang menghancurkan kehidupan seseorang. Malas itu dapat menghancurkan diri kita sendiri loh. Jadi kita harus tetap punya tekad untuk rajin. 3 perintah itu juga merupakan kunci keberhasilan untuk membangun hidup atau membangun sikap peduli, rajin, dan bijak dalam belajar dan bekerja baik untuk diri sendiri maupun keluarga dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Pergilah kepada semut. Anak-anak jangan dikatakan ini aneh. Kok pergi kepada semut? Ini istilahnya kita ambil contoh dan Salomo mengatakan pergilah kalian kepada semut. Bukan cuma untuk kalian juga, Tante Gaby juga dan orang tua kalian. Salomo memberi contoh untuk lihatlah itu semut. Bagaimana susah payah semutnya itu, bagaimana semutnya itu bekerja, bagaimana
kekompakan mereka. Nah, makanya Salomo mengatakan pergilah kepada semut, dan kalian juga jangan menilai ini adalah kalimat atau firman yang kata yang aneh. Mengapa manusia yang merupakan makhluk tertinggi dari segala makhluk di atas langit, di bawah kolong langit, di atas bumi, di bumi dan di dalam bumi harus belajar kepada semut yang kecil dan lemah? Memang benar semut itu kecil dan lemah. Namun perhatikanlah, semut kecil dan lemah itu memberikan dan menunjukkan contoh yang sangat baik kepada kita sebagai manusia mengenai sikap hidup yang luar biasa ketika mereka berpapasan. Mereka berhenti dan saling menyapa, saling memberi hormat. Ketika menghadapi beban yang berat, mereka bekerja sama dan tolong menolong. Mereka sangat rajin dan bijak dalam bekerja. Dengan sangat baik mereka bergotong royong, membangun seorang, mengumpulkan makanan, tidak ada iri hati, benci, dengki, dendam, dan tinggi hati. Mereka tidak marah, tidak bersengketa, tidak berselisih, tidak bertengkar, apalagi bermusuhan. Mereka tidak sama dengan kita manusia yang saling bertengkar, ada dendam, marah, tinggi hati, dan lain-lain sebagainya. Meski disebut manusia adalah makhluk tertinggi derajatnya dari segala makhluk ciptaan Tuhan, namun banyak di antara manusia yang masih perlu belajar dari semut. Karena semut itu mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Banyak kejadian dialami manusia, tetapi tidak pernah terjadi dalam kehidupan semut. Banyak manusia mengalami perselisihan, pertengkaran, ataupun perkelahian. Tetapi semut ini tidak pernah mengalami hal seperti itu. Mereka saling membantu dan bergotong royong. Peduli, rajin, dan bijak dalam bekerja. Amsal 7-8 adalah kalimat, tadi sudah dibaca ya ayat 7 dan 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, jadi semut ini tetap bekerja, tetap rajin. Walaupun tidak ada pemimpinnya, mereka tanpa mengenal waktu untuk bekerja. Nah, jadi semut ini ketika sudah mulai musim hujan atau di pertengahan musim panas, mereka itu mengumpulkan makanan. Kan suka lihat ya, semut itu kadang-kadang ada gumpalan-gumpalan itu. Nah, di bawah itu ada makanan. Mereka bersama-sama mencari makanan dan mengumpulkan di satu tempat. Kita suka lihat, tapi ada anak-anak juga nggak pernah lihat gumpalan semut ada apa di dalam. Atau kadang-kadang ada juga nggak pernah lihat semut itu ambil makanan di satu tempat, misalnya ada nasi yang itu, bisa loh dia bawa itu, dia angkat dan dia bawa ke satu tempat, dikumpulkan di satu tempat dan untuk makan bersama. Tante suka lihat itu. Kebetulan di dapur banyak semut. Jadi suka melihat dia bawa makanan, bilang, oh beginilah cara. Kayak kemarin pas persiapan dengan Ibu Pendeta kan, berbicara mengenai semut dan membaca isi perikop ini, dilihat semut mengangkat makanan. Jadi semut itu bisa mengangkat makanan itu walaupun dia kecil loh, tapi dia bisa mengangkat berat. Nah, jadi dia pada musim panas itu atau musim hujan memasuki musim panas dia bisa mengumpulkan makanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, mereka itu tidak menunggu perintah. Kamu kumpulkan dulu makanan, soalnya kita ini sudah mau hujan. Jadi kalau sudah memasuk dalam musim penghujan atau musim dingin, jadi kita harus kumpulkan makanan. Mereka tidak perlu perintah. Semua peduli dan rajin bekerja. Mengumpulkan makanan semua dilakukan dengan sukacita, tidak bersengketa dan lain sebagainya.
Semua dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Tidak seperti kita, manusia, atau seperti kita kadang-kadang mau melayani Tuhan, ada beberapa majelis, ada misalnya di dalam satu sektor banyak majelis, tapi kadang-kadang ada yang nggak mau untuk melaksanakan tugas dan pelayanannya, misalnya mau melayani ke sana dengan alasan, aduh jauh atau bagaimana. Pokoknya banyaklah alasan yang mereka akan mengeluarkan dari isi hati mereka untuk menghindari dari pelayanan. Dan juga semoga juga di anak-anak GP ini tidak saling tidak saling mengharapkan pelayanannya ya. Oh ini kan dia senior atau dia junior, biarin aja lah dia yang melakukannya. Kita tidak boleh begitu. Kita harus saling membantu, saling mendukung di dalam pelayanan kita. Apalagi kan GP istilahnya masih semangat-semangatnya lah untuk melayani. Tenaganya juga masih kuat. Jadi kalau ada perlu bantuan-bantuan apapun di dalam pelayanan, kita tidak perlu melayani dengan materi. Dengan tenaga juga kita itu sudah melayani. Jangan kita bermalas-malasan. Nomor satu itu melayani Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Nah, saudaraku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangkit, marilah kita bangkit dari kemalasan kita. Di dalam ayat 9 sampai 10 dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, ayat ini menekankan kita untuk bangkit dari kemalasan. Jangan kita tidur terus, jangan kita berbaring terus, atau jangan kita duduk terus. Kita duduk terus minta ambilin sana-sini. Kita pengen dilayani. Malas untuk melakukan segala sesuatu. Nah, rasa ingin tidurnya atau rasa membaring-baringkannya itu lebih kuat daripada untuk semangat kita untuk melakukan sesuatu. Kita harus menghilangkan kebiasaan mengantuk dan bermalas-malasan. Pemalas harus tekad untuk tidak melipat tangan, duduk bermalas-malasan, dan tidak tinggal diam dan berbaring. Sejatinya Allah adalah pencipta langit dan bumi, berkenan kepada manusia ciptaannya yang malas, karena sejatinya Allah pencipta langit dan bumi tidak berkenan kepada manusia ciptaannya yang malas, karena kemalasan bisa jadi pangkal kemiskinan dan kehancuran hidup seseorang, karena pemalas harus bangkit dari kemalasannya. Orang yang malas harus bertekad dan berjuang melawan kemalasan, karena kemalasan menghancurkan masa depan dari diri kita sendiri. Kita harus membangun kehidupan dengan kekuatan, semangat, dan harapan baru di dalam Tuhan. Dan ayat 11 mengatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu semua karena kemalasan kita, maka kita jadi miskin. Orang yang malas dalam segala hal tidak akan maju. Dengan pelan tapi pasti ia akan hancur, baik dalam kehidupannya maupun dalam keluarganya. Itulah sebabnya kita harus melawan kemalasan dengan rajin dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita sering mendengar ora et labora. Banyak orang mengartikan ora et labora itu berdoa dan bekerja. Kemarin persiapan dengan Ibu Pendeta, sebenarnya kalimat itu tidak
pas untuk dikatakan berdoa dan bekerja. Jadi harusnya berdoa apa yang harus kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang harus kita doakan. Jadi apa yang harus kita doakan itu pekerjaan yang didoakan itu, nah itulah yang harus kita kerjakan. Jadi bukan ora et labora, berdoa dan bekerja. Karena kan kemarin dibilang berdoa dan bekerja itu. Kalau kita berdoa tetapi tidak berusaha, itu adalah sia-sia. Nah, arti kata yang sebenarnya yaitu berdoa dan bekerja, ora et labora artinya berdoa apa yang akan kita kerjakan. Nah, itulah yang tepat untuk dikatakan. Diartikan dengan ora et labora itu. Jadi apa kita berdoa malam ini, Tuhan, besok kami akan melakukan aktivitas, misalnya mau pergi olahraga. Nah, kita harus berdoa itu, nah kita lakukan akan hal itu. Begitu. Nah, itu yang tepat, kalimat yang tepat kalau kata Ibu Pendeta kemarin ya waktu persiapan. Nah, apa yang kita doakan itu yang harus kita kerjakan dan begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, hidup kita penuh dengan sukacita dan ada damai sejahtera baik dalam diri kita maupun keluarga dan sesamanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mau belajar dari semut untuk tidak jadi pemalas. Kita harus rajin berbuat baik karena itu yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita yang sudah menjadi bijak, rajin belajar dan bekerja, dan tidak malas, supaya kita menjadi kaya. Bukan saja dalam kekayaan duniawi, tapi juga kekayaan dalam sorgawi. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar di sorga. Berbahagialah kita yang dengan rendah hati dan sukacita belajar, bekerja, bersyukur, berdoa, beribadah, memuji, melayani firman Tuhan dengan tulus hati, karena Dia sudah menyediakan bagian warisan hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Marilah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan apa yang sudah kita baca dalam Amsal ini, yaitu jadilah seperti semut, rajin bekerja dan jangan jadi seorang pemalas, karena itu akan menghancurkan masa depan kita, baik diri kita sendiri maupun keluarga kita. Jadi kita harus semangat, punya tekad, terutama berdoa, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita dan juga untuk anak-anak pemuda GPIB Petra Bogor dapat melakukan semuanya itu di hari lepas hari. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Oke teman-teman, teman-teman, dan terima kasih untuk Tante Gaby buat buat pelayanan firman-Nya tadi. Sekarang ada penampilan video. Setelah mendengarkan firman tadi, kita ada video nih. Kita nonton dulu yuk sebentar. Tampaklah sekawanan semut yang gigih di suatu hari sebelum musim dingin. Tampaklah sekawanan semut yang giat bekerja. Bekerja dan bekerja, melewati gumuk pasir, melewati rintangan,
hingga akhirnya dapat menaruh makanan di dalam sarang. Suatu saat, mereka melewati sendok yang terjatuh di tanah. Hei, badanku terlihat besar. Sepertinya aku cukup kuat menghadapi musim dingin. Sudahlah, aku bersantai saja. Di lain tempat, kawanan semut lainnya masih giat mengumpulkan makanan. Namun ia tetap bersantai. Hei, ayo kita bekerja dulu, ajak salah satu temannya. Lagi-lagi, ia tetap bersantai. Sampai akhirnya, semut itu pun kelelahan dan merebahkan dirinya. Tak terasa musim dingin pun tiba. Dan ia pun tersadar ia tidak mempunyai cadangan makanan. Akhirnya ia membawa makanan seadanya ke dalam sarangnya. Ada. Ntar abis ini kenapa sih, Pak? Orang lagi ini nggak konsen. Nah, dari videoan tadi teman-teman, apa sih yang teman-teman dapetin nih dari, maksudnya apa yang teman-teman tangkap dari video tadi? Ada yang berani nggak buat ngomong? Ada yang berani nggak buat nyampein? Ayo dong. Masa nggak ada yang berani nih? Aku berani, Kak. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong? Ayo dong, sampein. Martin ya? Martin. Apa Martin? Gak boleh males kayak semut yang tadi. Aku dapat hadiah nggak? Aku dapat hadiah 5.000 dari aku. Transfer GoPay ya. Oke. Ya benar yang kata tadi Martin. Kalau kita gak boleh malas kayak semut tadi. Dari yang aku bisa simpulin juga dari penyampaian firman dari Tante Gaby tadi sampein, pertama kita tuh kan anak Tuhan ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus mampu memiliki prinsip yang tekad tinggi, maksudnya prinsip yang kuat untuk bisa memanage waktu kita. Mungkin memang ada waktunya untuk kita beristirahat,
ada waktunya kita untuk main sosmed, atau buat nongkrong, atau mau berleha-leha lah di rumah sebagai kaum rebahan, memang boleh untuk menyenangkan hati kita. Cuman perlu diketahui kita punya yang namanya tanggung jawab pekerjaan, bahkan tugas-tugas yang memang bukan hanya sebagai tugas duniawi untuk mencari cuan ya teman-teman, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai anak Tuhan untuk dalam pelayanan Tuhan. Nah, makanya di sini kita harus bisa memanage waktu kita. Oh, kita hari Minggu, Sabtu, atau Minggu ada nih ibadah pelkat. Nah, usahain untuk bisa meluangkan waktu kita untuk ikut ibadah, atau mungkin bukan hanya untuk ikut aja, tapi melakukan pelayanan. Itu bisa juga tuh. Lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan kita memiliki tekad yang kuat untuk bekerja keras, kita kan pasti punya yang namanya benefit ya. Yang namanya dapetnya cuan. Biar bisa kaya raya nih secara di bumi nih, di dunia. Tapi kita juga bisa kaya nanti di sorgawi, punya upah yang Tuhan berikan. Nah, makanya kita perlu giat bekerja. Giat bekerja secara mencari cuan, dan juga giat dalam pelayanan Tuhan. Itu sih yang aku tangkap. Oke, intinya jangan jadi orang yang pemalas. Dah, itu aja. Oke, mari kita lanjut ke ibadah berikutnya dengan merespon firman Tuhan, dengan menyanyikan dari kakak 560, bait 1 dan 2, Tuhan memanggilmu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuan rumah ya. Ada 8 yang menjadi tuan rumah. Ya. Dan di sini akan didoakan satu persatu, tapi biar tidak panjang, kadang-kadang kan anak GP bosan nih doa syafaatnya panjang. Ya kan? Jadi dipersingkat-persingkat gitu aja ya. Jadi disatukan semuanya, nama-nama Tante baca, dan dalam pekerjaan, kesehatan, dan juga rencana-rencana yang lain.
Terutama di sini kan kesehatan ya. Kecuali di sini Gensalino ada minta didoakan untuk ibunya. Dan juga adik yang antara Wamena dan Kakak yang di Wamena. Ya, kakak yang di Wamena, ibu dan kakak yang di Wamena dan juga yang di Bogor ini ya. Oke. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita satu hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur berterima kasih ya Bapa, Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini melalui virtual. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau boleh hadir bersama dengan kami. Engkau telah memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dan Engkau juga boleh memberkati sehingga ibadah sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami baca dan dengar tadi itu Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami, baik kami sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak yang ada di Jemaat Petra ini, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Jadikanlah kami semua untuk melakukan akan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Berikan kami semangat agar kami tidak menjadi seorang pemalas seperti apa kata firman Tuhan dalam Amsal ini. Biarkanlah kami Tuhan untuk menjadi seorang yang rajin seperti semut yang selalu bersusah payah bekerja 24 jam agar mereka tidak kelaparan dan mereka tidak menjadi tidak sia-sia di dalam hidup mereka. Jadikanlah kami ya Tuhan seperti apa yang dikatakan firman-Mu pada malam hari ini, agar kami tekad untuk menjadi seorang yang rajin, bukan menjadi seorang yang pemalas. Jika kita menjadi seorang yang rajin, maka kehidupan kami akan mempunyai berkat yang begitu indah yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tapi ketika kami jadi seorang pemalas, maka kehidupan kami akan hancur, baik kami bawa itu sama Pak Pendeta. Orang pribadi maupun sebagai di dalam keluarga kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan ingatkanlah kami selalu untuk menjadi seorang yang rajin, takut akan Tuhan, dan selalu berdoa, mengawali segala sesuatunya dengan doa dan ucapan syukur. Maka apa yang kita lakukan semuanya itu baik adanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam serangkaian doa syafaat ini, kami membawa semua pergumulan yang ada dari anak-anak kami ini ya Tuhan, yaitu Nanda Aprilianti, kesehatan untuk keluarga dan diri sendiri, Ruth Clara Nofrita Hutagalung, kesehatan dan pekerjaan, Devi Kristianingsi Kodei, kesehatan terutama di masa pandemi, pekerjaan, dan juga keluarga, kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Frederica Rosilawati Octavianus untuk kesehatan keluarga dan kelancaran pekerjaannya, dan juga rencana-rencana yang dia lakukan masa depannya nanti, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Gensaliano Immanuel Mahupale, kesehatan dan berkat untuk ibu dan kakak yang ada di Wamena, juga yang ada di Bogor ini ya Bapak. Kami menyerahkan juga akan Clarissa Virginia Sinadia, melalui pendidikan dan juga kedua orang tuanya, Kelvin Yehezkiel Sahata Simanjuntak, kesehatan dan pekerjaan dan percintaan. Ona Rangratu, pendidikan, pekerjaan orang tua, kesehatan, keluarga yang di Bogor atau di Medan dan Maluku. Natania
Triarista, kesehatan, keluarga, dan sekolah atau pendidikannya. Clifton Peter Mervol, pekerjaan, orang tua, kesehatan, dan pendidikannya. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, melalui pergumulan mereka masing-masing, mereka meminta untuk mendoakan mereka, segala apa yang mereka inginkan, baik itu pekerjaan, kesehatan, dan juga akan jodoh mereka masing-masing. Ya Bapa, pergumulan yang mereka rasakan saat ini Tuhan, biarlah Engkau mau mengeluarkannya semua, memberikan keringanan dari pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Harapan, impian, dan cita-cita mereka ya Tuhan, di dalam pendidikan mereka yang mereka inginkan untuk menjadi seorang yang sukses, biarlah Tuhan ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati juga akan orang tua mereka masing-masing, keluarga mereka, adik kakak dan adik mereka. Biarlah ya Bapa, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau juga memberikan dan melindungi mereka semua, agar terhindar dari segala penyakit atau virus yang sedang merajalela sekarang ini Bapa. Pekerjaan juga yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka satu persatu. Perjodohan juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan segalanya, baik itu kesehatan, pekerjaan, dan juga perjodohan bagi mereka. Biarlah ya Bapa, orang tua mereka yang berada jauh dengan mereka, baik itu di Wamena, keluarga mereka yang ada di Pulau Sumatera sana, di Maluku, atau dimanapun mereka berada saat ini yang terpisah jauh dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa, satukanlah hati mereka melalui virtual ini Tuhan. Engkau buka jalan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi sekarang ini. Itu semua Tuhan. Engkau boleh membuka mata hati dan pikiran kami. Engkau menciptakan segala sesuatunya Tuhan. Baik itu orang-orang yang baik itu makhluk hidup atau apapun yang Engkau ciptakan, semuanya Engkau persatukan kami ya Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain. Engkau tetap jaga dan pelihara kami, dan juga anak-anak kami ini yang perlu atau mereka meminta dukungan doa di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan ada bagi mereka. Tuhan mengabulkan segala permintaan mereka melalui doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah seruan doa mereka masing-masing yang mereka panjatkan pada malam hari ini. Dan juga Bapa, semua anak-anak yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini, doa dan pergumulan mereka hamba serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami juga mau berdoa kepadamu untuk pelayan Pelkat Gerakan Pemuda ini Bapa, mulai dari ketua sampai pada bawahannya, Engkau memberkati mereka, ciptakanlah semangat bagi mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka ada iri hati, dengki, menimbulkan pertengkaran, perselisihan antara mereka. Jangan biarkan semuanya itu terjadi Bapa, melainkan Engkau persatukan hati mereka untuk melayani Tuhan. Dan di situ ada sukacita dan damai sejahtera yang ada timbul dalam hati dan pikiran mereka. Kami menyerahkan juga anak-anak GP yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, biarlah Tuhan mengabulkannya. Dan melindungi semua mereka dari segala sakit penyakit, menjauhkan semua mereka Tuhan dari pandemi yang sedang merajalela ini Bapa. Kami sebagai orang tua meragukan akan aktivitas yang mereka lakukan di luar rumah Tuhan. Tetapi kami yakini dan percaya karena ada Tuhan Yesus yang melindungi mereka. Dengan penuh rasa syukur kami sebagai orang tua melepaskan anak-anak kami ini untuk pergi atau melakukan aktivitas di luar rumah.
Kami yakini bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Memberkati juga orang tua masing-masing mereka ya Tuhan, agar saling mendukung antara satu dengan yang lain di dalam pelayanan sebagai anak-anak gerakan pemuda. Kami menyerahkan juga orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sedang merencanakan segala sesuatu, baik itu pernikahan atau sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan mau buka jalan bagi mereka, agar apa yang keinginan dan cita-cita mereka boleh tercapai. Bapa yang kekal kudus, kami menyerahkan juga akan keluarga kedua pendeta kami ini, Ibu dan Bapak, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan agar mereka dapat melayani jemaat GPIB Petra Bogor dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Engkau memberkati juga akan pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk menyelesaikan akan permasalahan yang ada di negeri kami ini Tuhan. Terutama ya Bapa sedang membasmi akan virus Corona ini ya Tuhan, begitu juga dengan para medis. Satukanlah hati pemerintah dan para medis kami ini ya Bapa, agar mereka bersama-sama mendukung antara satu dengan yang lain, agar dapat menyelesaikan akan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan atau melaksanakan membasmi atau apapun itu Tuhan, mereka dapat mendapatkan jalan keluar daripada-Mu agar pandemi ini segera berakhir Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ini Bapa. Rencana, acara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, masih banyak yang akan kami panjatkan kepada-Mu Bapa, tetapi dengan keterbatasan akan hati dan pikiran kami untuk berkata-kata, itu semuanya Tuhan kami serahkan kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang Oke teman-teman, mari kita menyiapkan persembahan kita. Tata cara pemberian persembahan hari ini, persembahan dimasukkan dalam amplop dan diberikan ke kantor gereja bisa hari Selasa sampai Sabtu. Atau rekan-rekan dapat memberikan persembahan secara kolektif kepada rekan pengurus GP. Mari kita menyiapkan persembahan kita dan mari kita menyanyikan persembahan kita ini dari KK 465 bait 1 dan 3 selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan yang tak ada hentinya Kau berikan kepada kami, Bapa. Kami menyadari, Bapa, bahwa kami masih luput akan dosa dan banyak kekurangan dalam hidup kami, Bapa. Tapi biarlah, Bapa, Tuhan memberikan kekuatan dan penyertaan bagi kami semua, Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah diberikan oleh Tante Gaby. Biarlah apa yang telah Tante Gaby berikan bisa menjadi renungan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Tadi kami juga telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu, Bapa, serta menjadi harum bagi hormat serta kemuliaan nama-Mu, Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom rekan-rekan semua. Selamat malam. Ucapan terima kasih kepada Tante Gaby Panggabean atas pelayanan firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Tante dan keluarga. Lalu ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bertugas, ada Kak Tania, Kak Piniel, dan Kak Angki. Tuhan berkati pelayanan kalian dan kehidupan kalian. Ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bersedia menjadi tuan rumah. Ada Daniel Sugiarianto, Janet Marian, Ruth Clara Nofrita Hutagalung, Devi Kristianingsi Kode, Federica Rosilawati, Genzalino Immanuel Mahupale, Clarissa Virginia Sinadia, Calvin Yeheskiel Sahata Simanjuntak, Ona Rangratu, Natania Triarista, dan Clifton Peter Melville. Ucapan selamat ulang tahun untuk rekan-rekan yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai tanggal 22 bulan Mei ini. Ada Adelian Fertilian Pesi Warisa, ada Rahel Marta Maria, Veronica Vanilia Indah, dan Yosua Setiawan Rakinau. Tata cara persembahan dimasukkan dalam amplop dan diberikan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu, atau rekan-rekan dapat memberikan persembahan secara kolektif kepada rekan pengurus GP. Rekan-rekan pemuda yang hadir ibadah, jangan lupa absensi ya, dengan cara scan kode QR di samping. Terima kasih. Ibadah rutin Gerakan Pemuda akan diadakan kembali pada Sabtu tanggal 5 Juni 2021 melalui via Zoom dan YouTube. Paduan Suara Gerakan Pemuda. Undangan bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan dalam paduan suara boleh menghubungi rekan-rekan pengurus agar dapat bergabung dan dimasukkan ke dalam grup paduan suara. Latihan rutin diadakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Sekian warta GP-nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita mulai pengutusan dengan menyanyikan PKJ 182 bait 1 dan 4, Kuutuskan. Ku utus
anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan dalam Tuhan memberikan peluang bagi tiap kita menatap hari esok lebih baik daripada hari ini. Oleh karena Dia menetapkan jalan hidup menuju kemuliaannya. Mari kita menerima berkat. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ibadat telah selesai dan mari kita bersaat teduh. Shalom. Terima kasih untuk rekan-rekan pemuda yang boleh hadir di malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan foto bersama. Boleh dibuka dulu untuk kameranya teman-teman semua yang hadir. Kita akan foto bersama. Siapa nih? Ya, masih ada yang belum on cam nih. Johan, baru on cam Johan. Buka masker dong, Ute. Udah ya, di sini ada 2 page. Hitung ya, aba-aba bisa pakai gaya atau bebas deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, page yang kedua sebentar. Page yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh hadir di ibadah GP malam ini. Ditunggu di ibadah selanjutnya atau kegiatan gerakan pemuda selanjutnya. Jangan lupa join. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lucu banget. Selamat malam minggu, guys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu. Aku ingin malam minggu. Jalanku. Udah keluar, Cik. Ini ada doa bersama dulu. Doa bersama, doa pelayan dulu apa enggak? Boleh, boleh. Hah? Gimana? Udah kan? Udah boleh keluar kan? Udah boleh.